sudah dipastikan bahwa Anies itu tidak akan ikut berlaga pada Pilkada 2024 karena tertutup peluangnya. Partai Koalisi Indonesia Maju Plus tetap solid mengusung pasangan Ridwan Kamil Suswono, sementara PDIP akhirnya memilih Pramono Anung dengan Rano Karno. Ini double no gitu ya, jangan big no nantinya jadi itu juga agak repot ya kalau terjadi itu. Nah, ini memang kemarahan diluapkan di media-media sosial, Mbak Agi. Kalau Anda amati, sumpah terampah juga muncul begitu, semacam bahkan apa ya, ini kayak semacam kutukan atau apa ya gitu gitu muncul, karena yang menyatakan bahwa saya tidak akan ikhlas suara saya pernah diberikan ke PKS, saya akan tuntut sampai akhirat. Tadi ini mengatakan begitu karena kecewa. Ini pendukung banyak memang pendukung Anies Baswedan itu kan afiliasinya ke PKS ya kelihatannya, Mbak, gitu ya. Jadi mereka sebuah apa. Tapi saya juga bukan jadi korban. Sebenarnya bukan, tepatnya bukan jadi korban ya. Konten saya, konten yang lama. Itu konten sebenarnya konteksnya itu Pilpres kemarin berkaitan dengan Menteri Menpar Menpar apa namanya kalau Menparekraf itu yang menjadi orang yang bergerilya membatalkan pencalonan Anies oleh PKS itu diputar ulang lagi, diberi narasi seolah-olah itu konteksnya itu pilkada sekarang itu gitu. Dan ini kan menurut saya nggak itu kan konteksnya jelas berbeda dan itu bisa menjurus fitnah gitu. Akhirnya terbongkar juga siapa menteri yang disebut-sebut bergerilya merayu PKS untuk meninggalkan Anies dan juga sekaligus meninggalkan koalisi perubahan untuk persatuan. Yang cukup mengejutkan, ternyata menteri atau pejabat tinggi negara yang dimaksud itu adalah Menparekraf Sandiaga Uno, partner Anies Baswedan dalam Pilkada DKI 2017. Keduanya kan pernah berpasangan sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI untuk periode 2017-2022. Tapi seperti kita ketahui, Sandiaga Uno mundurkan diri sebagai wakil gubernur karena kemudian ikut kontestasi Pilpres 2019 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Bagaimana respon dari Sandiaga Uno? Tentu saja dia membantahnya. Namun dia mengakui bahwa belakangan ini memang dia mencoba berkomunikasi dengan PKS guna memberikan ide dan gagasannya. Dan itu kata dia nggak tepat kalau disebut sebagai pembegalan terhadap pencapresan Anies Baswedan. Adanya seorang pejabat tinggi negara yang merayu bahkan menekan PKS untuk meninggalkan Anies Baswedan ini kan pertama kali diungkap oleh anggota tim 8. Ini anggota tim 8 ini adalah tadinya tim kecil yang menggodok pencapresan Anies Baswedan, Sudirman Said. Dalam wawancara dengan saya pada tanggal 24 Mei lalu, Sudirman Said menjelaskan apa yang dilakukan oleh sang pejabat tinggi itu. Memang nyata, tiap-tiap partai itu dimulai dari iming-iming, tekanan, sampai akhirnya kan yang nyata-nyata kan sekarang dibaca publik. Kalau tidak bisa ditekan politik ya ditekan hukum gitu ya. Tentu saja hukum harus kita hormati, itu catatan besar kita. Tapi apabila hukum itu digunakan sebagai instrumen politik, itu kan sesuatu yang sangat disayangkan. Begitupun saya katakan ada seorang pejabat tinggi negara yang terus berkeliling ke berbagai pihak untuk mengatakan Anies akan kena perkara hukum karena itu dia mengajak partai tertentu untuk bersama-sama, bahkan secara terang-terangan mengatakan misi saya itu adalah memang menggagalkan pencalonan Anies, yang itu membuat pimpinan partai itu marah gitu. Clear itu ya. Dan konyolnya kemudian yang disebut membuat fitnah itu saya, padahal yang membuat fitnah ini kan ini Pak, saya kira tahu, saya pendukung yang kecewa. Jadi please lah, kalau Anda boleh marah, boleh apa, tapi jangan fitnah ya kan. Kalau jadi fitnah itu kan berbahaya begitu. Saya sendiri, kita kan sendiri sebagai wartawan kan pasti kita sangat hati-hati dalam membuat konten berita itu setelah melakukan proses verifikasi ya Mbak Agi ya. Kita nggak pernah membuat berita hanya mendengar berita terus kemudian kita sebar. Kita pasti akan cek ke berbagai narasumber. Jadi Anda boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan fitnah gitu. Itu bahaya sekali seperti itu. Dan itu kan mencoreng perjuangan Anda kalau Anda mau katanya memperjuangkan nilai-nilai kebenaran gitu Mbak Agi ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi kita dalam membuat berita itu kan selalu ada news fact-nya ya, selalu ada kaitannya itu kemana begitu. Jadi dan terjadi kapan gitu, when, where-nya itu harus jelas untuk setiap berita gitu. Terus konteksnya ini dalam rangka apa. Jadi kalau memang
Sandiaga itu memang sangat-sangat jelas itu konteksnya adalah dalam rangka pilpres Pilpres, begitu. ya. Satu yang menyatakan itu dengan sangat jelas itu adalah Romahur Muzi, yaitu saya rasa ini satu partai dengan Sandiaga sendiri kan ketika itu dia menyatakan itu di Total Politik Mas Hersu yang mengatakan bahwa memang ada orang yang diminta oleh Pak Jokowi untuk melakukan pendekatan semacam pendekatan-pendekatan yang kemudian dikatakan sebagai operasi begitulah ya, salah satu cara itu untuk supaya menjegal Anies lah untuk maju pada Pilpres. Jadi itu konteksnya Pilpres, bukan sekarang begitu. Jadi kalau dikaitkan dengan sekarang ya nggak ada sama sekali begitu. Itu sudah berlalu begitu. Ya, dan seperti kalau dalam kasus konteks sekarang yang mengajak bergabung dengan Kim itu seperti pengakuan dari Sohibul Iman pada waktu itu yang menelpon itu adalah Dasko gitu ya, menelpon Saiful kan begitu ya pengertiannya. Dan saya kira Dasko itu kan menelpon setelah Pak Sohibul Iman dalam sambutannya pada acara hari ulang tahunnya PKB kan gitu, walaupun bercanda dia kan minta tolong Pak Dasko diajak-ajak nih PKS, jangan aja PKB dan Nasdem, kan itu Mbak konteksnya juga ya. Iya betul, karena memang kenapa Dasko begitu ya, dan ketika itu kan Dasko memang mewakili Pak Prabowo ya pada acara PKB tersebut, dan kenapa orang juga merujuknya kepada Dasko, dan saat ini Mas Hersu ketika terjadi perubahan besar-besaran di mana misalnya PKS itu kemudian maju sekarang ya dengan wakilnya sendiri di Tangerang Selatan di kota untuk wali kota dan cawalkotnya untuk di Tangsel, kemudian juga di Tangerangnya sendiri, terus juga di misalnya di Jawa Barat mengajukan sendiri apa dan sebagainya gitu ya, berkolaborasi malah dengan partai lain gitu. Itu kan memang karena memang konteksnya sekarang ini sudah berbeda dengan adanya putusan MK. Nah, sebelum itu kita pun kalau saya mendapatkan informasi dari orang Gerindra sendiri, dari juga teman-teman gitu ya, dari orang yang ada di DPR begitu, orang-orang yang bekerja di DPR kan mereka juga banyak mengetahui soal itu. Mereka mengatakan memang Dasko ini menjadi semacam tangan kanan Pak Prabowo begitulah ya, yang kemudian mengatur banyak sekali peta pilkada begitu. Jadi memang wajar kalau kemudian para ketua umum partai ya ajak dong saya Pak Dasko, ajak saya Pak Dasko. Jadi seolah-olah seperti Dasko yang menentukan, karena memang kalau kita melihat ini memang semacam operator begitulah ya, karena Gerindra ini kan memang Pak Prabowo-nya terpilih menjadi the next presiden gitu ya, yang tentunya para partai begitu juga dengan yang ada di Kim yang tadinya terserandera oleh Pak Jokowi begitu, dan mereka menyatakan akan sudah berjanji untuk keberlanjutan, maka kemudian mereka ya untuk seterusnya ke Pak Prabowo. Tapi kan terakhir ini mungkin kalau membicarakan ini akan terlalu panjang, tapi saya singkat saja bahwa saat ini keadaannya Mas Hersu ini sepertinya apa yang sudah dirancang oleh Dasko begitu ya, ini amburadul betul, ini berubah sama sekali gitu petanya gitu, yang tadinya juga PDIP tidak akan bisa meloloskan kadernya, calonnya begitu, bahkan tidak bisa mengusung karena dia dipojokkan, di cornering begitu ya, dibuat tidak mampu begitu. Tapi ternyata sekarang dengan keputusan itu kan bisa mengajukan calon sendiri, bahkan bisa sendirian begitu Mas Hersu. Jadi saat ini petanya memang sudah berubah banget gitu, sudah berubah sama sekali. Ya, dan saya kira dalam konteks ini Pak Dasko itu nggak bisa disalahkan sepenuhnya ya. Dia sudah berusaha, tapi kemudian kan konteks berbeda, perubahan-perubahan di Mahkamah Konstitusi berubah, kemudian tekanan publik yang luar biasa sehingga kemudian DPR batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. Dan kemudian Pak Prabowo sendiri juga ketika hadir dalam kongresnya di PAN kan menyatakan bahwa tidak ada kewajiban partai-partai itu untuk tetap berkoalisi bersama dengan Gerindra dan Partai Koalisi Indonesia Maju. Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani kan gitu ya Mbak Agi. Jadi itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kalau katakanlah misalnya apakah kemudian ada operasi-operasi di belakang, itu lain persoalan. Misalnya seperti PKS yang kenapa tetap kemudian kan ditantang PKS sesungguhnya dengan situasi yang seperti sekarang. Golkar aja berani di Banten juga ngelawan Kim tuh, dia berkoalisi dengan PDIP kan begitu. Masa PKS yang tidak mengusung sendiri balik Anies untuk mengusung Anies. Tapi kan saya kira persoalannya bagi PKS kalkulasinya lebih menguntungkan tetap berada di dalam Koalisi Indonesia Maju Plus, karena selain mereka sudah pasti dapat posisi sebagai wakil gubernur,
Itu yang sebenarnya hal yang diidam-idamkan oleh PKS sejak Pilkada 2017 kan begitu ya Mbak Agi ya. Baru kesampaian sekarang, itu pun kalau menang loh ya. Walaupun peluangnya menang lah karena PDIP kan sekarang mengusung Pramono dan Rano yang saya kira ya berat kalau dihadapkan dengan RK dan Suswono. Padahal sebenarnya RK dan Suswono ini figur yang lemah juga sebenarnya ya, dari profilnya itu, dari sisi elektabilitas dua-duanya juga lemah. Tapi kan sentimen orang ini berbeda gitu situasinya gitu. Jadi kita lihat kan banyak sekali yang kemudian, kalau PKB lain lagi. Kalau PKB ini memang tersandra karena dia baru saja muktamar dan belum disahkan oleh Kemenkumham, sementara PBNU mengancam lewat muktamar ulang kan gitu. Jadi banyak sekali faktor sebenarnya, tidak jadi faktor tunggal sekarang itu yang terjadi. Karena buktinya PKS misalnya di Jawa Barat dia berani berseberangan dengan Kim Plus, dan jangan lupa loh yang diusung sebagai calon gubernurnya di Jawa Barat itu adalah kader Gerindra. Ya kan, Deddy Mulyadi begitu. Ini mereka berani maju sendiri berpasangan dengan Nasdem. Mengapa di Jakarta nggak berani? Ya karena kalkulasinya kaitannya itu tadi dengan, tentu saja pasti udah ada mahar-mahar yang sudah diperoleh kan gitu, dan kemudian keputusan sebagai calon wakil gubernur, dan jangan lupa di kabinet gitu. Ini kalau ada yang nyebut soal mahar jangan sensitif ya. Itu praktek yang normal sebenarnya di dalam pemilu kali ini. Memang pemilu sekarang ini kan pemilu kada juga butuh biaya yang sangat besar. Itu yang kemudian dampaknya, tapi dengan biaya yang sangat mahal itu ya banyak sekali politisi yang kemudian terjerat korupsi kan gitu bagi. Ya, saya rasa apa yang terjadi sekarang ini pelajaran betul untuk Gerindra, dan juga pelajaran bagi Pak Prabowo untuk mengontrol anak buahnya. Kalau saya sih melihatnya demikian, Mas Hersu. Ini salah satunya akibat dari sangat rakus, kalau saya katakan demikian. Karena sudah yang di daerah gitu, di tempat-tempat yang strategis gitu kan, Gerindra ini udah lebih dulu menguasai, di mana misalnya untuk di Jawa Tengah misalnya itu mereka sudah lebih dahulu begitu memegang Ahmad Lutfi untuk dicalonkan sebagai gubernur. Dan juga kita masih ingat, kita pernah kontenkan juga di salah satu kabupaten di mana terjadi pengerahan massa, di mana ASN di sana terus kemudian seperti melakukan deklarasi yang dituntun sebetulnya, dan mereka mengucapkan terima kasih kepada Bapak ini yang menjadi terpilih begitu menjadi wakil rakyat, dan kemudian juga mereka mengucapkan terima kasih dan menyebut nama Dasko juga begitu, yang mereka pokoknya kalau tidak salah itu sudah mengucapkan juga memilih Pak Ahmad Lutfi, walaupun waktu itu masih sangat jauh ya, beberapa bulan yang lalu begitu. Jadi memang operasi Gerindra ini, Mas Hersu, sukses begitu ya. Saya rasa ini sukses karena bisa mengendorse calon-calon dari Gerindra begitu, termasuk Deddy Mulyadi. Ini kan akhirnya sukses mengalahkan Ridwan Kamil yang tadinya dia ingin di Jawa Barat begitu. Tapi ya itu tadi seperti puncaknya adalah ketika terjadi pengambil alihan di Golkar gitu. Orang kan banyak yang marah sebetulnya, Mas Hersu, dan saya rasa ini menjadi api dalam sekam di dalam Golkarnya sendiri. Kita tahu di daerah juga ada gejolak, ada yang seperti mengolok-olok Bahlil begitu ya. Kemudian ada juga yang sepertinya ingin melakukan tindakan hukum dan melaporkan entah saya begitu klausulnya yang nanti akan dilaporkan. Tapi ya seperti itu, Mas Hersu. Jadi mengakibatkan sesuatu tuh gonjang-ganjing begitu ya. Dan banyak sekali juga yang sependapat. Saya lihat bahwa orang berpendapat ini terlalu rakus, Mas Hersu, sebetulnya seperti misalnya MK baru satu hari diputuskan, langsung kemudian dibombardir dengan balek begitu yang langsung beraksi, dan bahkan ada cerita ada salah satu anggota balek itu sama sekali nggak tahu bahwa akan ada rapat balek, sehingga dia sudah pulang ke daerah dan ditelepon bahwa harus segera kembali ke Jakarta sekarang juga begitu, sehingga akhirnya besoknya dia kembali ke Jakarta untuk mengikuti rapat balik tersebut begitu. Dan kita tahu yang menginisiasi di situ adalah Dasko. Dan besoknya terjadi cerita bagaimana Pak Prabowo ini marah begitu ya. Dan ini sudah terkonfirmasi bagaimana kemarahan Pak Prabowo, karena ada juga teman yang mengetahui peristiwa tersebut gitu, bagaimana ada Dasko, ada juga 2 orang lainnya yang kemudian dipanggil ke Kemenhan gitu, mendapat teguran keras. Dan juga sudah ada konfirmasi bahwa siang harinya ternyata itu ada pertemuan juga antara Pak
Pak Prabowo dengan Pak Jokowi pada saat mahasiswa sedang rame-ramenya berdemo di Jakarta maupun di berbagai kota di Indonesia gitu, menyikapi sikap dari DPR gitu yang kekeh hendak membatalkan putusan 60 dan 70 tersebut. Jadi gonjang-ganjing ini Mas Hersu memang apa ya, di dalam partai-partai itu sendiri itu terjadi faksi-faksi dan juga ada semacam apa ya, ada perilaku yang melangkahi sang ketua begitu ya. Itu tidak hanya terjadi di Gerindra begitu ya. Dikabarkan kan Prabowo tidak mengatakan dan dia terkejut bahwa terjadi reaksi yang sangat dahsyat dari mahasiswa dan dari masyarakat. Makanya wajar begitu ya Mas Hersu. Saya tidak tahu ini ditujukan kepada siapa, tapi kalau saya melihat ini mungkin salah satunya ya ditujukan kepada Pak Jokowi gitu ya, dan juga kepada kroni-kroni dari Pak Jokowi. Dalam hal ini kita bisa melihat bahwa Dasko ini juga bermain dua kaki, bisa dikatakan demikian lah begitu ya Mas Hersu, karena mengusahakan betul supaya Kaesang ini bisa lolos dengan membatalkan putusan MK tersebut. Kita lihat pada acara PAN kemarin di mana Pak Prabowo ini kan, saya membacakan saja ini berbagai judul ya dari media, misalnya ini dari Tribun News, dia mengatakan bahwa Pak Prabowo sindir pihak yang ingin rebut kekuasaan dengan mengatur kekuatan lain dan ini bisa mengganggu bangsa. Dia juga mengatakan Prabowo sebut ada pihak pakai data intelijen untuk adu domba. Sindir siapa begitu? Jadi siapa yang bisa mengakses data intelijen begitu? Kalau saya tidak bisa mengakses data intelijen, paling bocoran-bocoran. Nah, siapa yang dilapori data intelijen tersebut kemudian dipakai untuk mengadu domba? Ini kan luar biasa sekali. Ini perbuatan yang ada di atas Mas Hersu. Orang yang di bawah mungkin bisa mengakses kalau ini. data intelijen itu yang paling banyak dapatnya seperti pengakuan juga Pak Jokowi ya Pak Presiden, karena memang Presiden ya selalu mendapat, kalau ini sebenarnya taklimat itu ya dari berupa laporan-laporan dari berbagai lembaga intelijen yang itu sebenarnya digunakan untuk mengambil keputusan berbagai kebijakan, baik kebijakan dalam negeri maupun kebijakan internasional. Tapi kalau Pak Jokowi kan dalam pidatonya di depan para relawan di Bogor beberapa waktu yang lalu kan dia menyatakan bahwa saya punya data semua partai politik, punya dari BIN, punya dari TNI, punya Polri, dan Kejaksaan Agung. Saya tahu mau kemana parpol. Lu kok parpol yang di itu kalau di negara-negara barat itu sudah di-impeach itu Presiden. Oh, itu sudah di-impeach, tidak bisa. Bahkan jangankan dia mengakui seperti itu, ada info saja yang kemudian ada bukti itu sudah bisa di-impeach begitu. Jadi ini sangat jelas. Pak Prabowo juga mengatakan intel untuk bangsa, jangan ngintelin lawan politik. Iya. Dan saya jadi korban diintelin juga katanya gitu ya. Betul. Prabowo bilang Intel jangan ngintelin lawan politik. Ini kata PDIP, ada komentar ya dari PDIP soal itu. Kemudian Prabowo menyindir pihak-pihak yang haus kekuasaan. Ini judul-judul media, betapa gusarnya Pak Prabowo ketika itu. Dan ini peristiwa ini terjadi setelah rangkaian dari keputusan MK 60 dan 70. Kemudian terjadi demo, bahkan demo sampai dengan hari ini loh Mas Irsu. Tercatat di masih dengan hari ini gitu. Bahkan di Jogja itu woro-woronya dahsyat ya. Prabowo menyindir ada lawan politik pakai intel untuk mata-mata dan sebagainya ya. Ada lagi yang judulnya seperti ini, Prabowo soal operasi intelijen lawan politik, jangan, nggak enak itu begitu. Jadi saya rasa Pak Prabowo ini kemudian dia membebaskan bahwa yang di daerah itu supaya partai-partai itu bergerak gitu ya sesuai dengan keputusan MK gitu yang nomor 60 ya, sesuai dengan suara mereka, kursi mereka, suara sah mereka dan sebagainya begitu kan. Saya rasa ini adalah dalam rangka untuk dia membuktikan begitu ya, membuktikan bahwa Pak Prabowo itu akan melakukan hal yang lebih baik. Saya sih melihatnya begitu Mas Irsu. Walaupun dia keberlanjutan dari Pak Jokowi, tapi hal-hal yang buruk ini dia tidak mau melakukannya sebagai sesuatu kelanjutan. Karena kalau tidak, maka dia akan memulai pemerintahannya itu dengan perpecahan. Seperti yang dia katakan tadi. Dia akan memulai perpecahan antar instansi, perpecahan antar partai, dan sebagainya. Iya Mbak Agi. Jadi ini tentu saja dari situ kita boleh menangkap Pak Prabowo sebenarnya menuju ke yang distintif gitu ya perbedaan lah dengan Pak Jokowi, dan kita mesti mau tidak mau telunjuk kita memang terarah kepada Pak Jokowi kan, on tergonjang-ganjing yang terjadi, karena kalau kita baca putusan 60 dan 70 itu semuanya itu kaitannya dengan kepentingan Pak Jokowi dan dinastinya kan. Keputusan nomor 60 itu
yang memungkinkan partai-partai politik itu mengusung calon-calon sendiri karena ambang batasnya itu diturunkan, bahkan kewajiban kursinya dihapus gitu. Yang penting presentasinya mencapai, itu kan sebenarnya satu mengancam skenario Pak Jokowi yang ingin membatalkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Karena kan kalau dia jadi calon gubernur dan terpilih, maka pada tahun 2029 jelas ancaman bagi Gibran begitu. Kedua, itu jadi cara Pak Jokowi menyingkirkan PDIP, karena kan berhasil tuh berapa puluh Mbak yang mestinya PDIP yang nggak bisa maju sendirian, itu termasuk selain di Jakarta, Banten, dan beberapa tempat lain kan PDIP tidak bisa maju sendiri gitu. Itu putusan 60, putusan 70 itu lebih jelas lagi, itu berkaitan dengan Kaisang, putra Pak Jokowi. Jadi kalau siapa yang disalahkan dalam situasi semacam ini, ya pasti terunjuk semua terarah kepada Pak Jokowi. Saya kira siapa lagi yang punya kepentingan itu kecuali Pak Jokowi. Sementara Pak Prabowo seperti kita sebut tadi kan dia membebaskan itu partai-partai politik untuk tidak harus selalu bersama dengan Kim Plus gitu. Kim Plus kan skenario tadi menyingkirkan, untuk di Jakarta jelas itu juga menyingkirkan Anies dan menyingkirkan PDIP. Jadi ketemu semua sebenarnya kepentingannya, dan itu muaranya satu kepada Pak Jokowi gitu. Iya, betul sekali. Dan juga sebagai langkah cadangan atau sebagai jaring pengaman untuk Pak Jokowi sesudah dia lengser. Karena memang ini kan saya rasa kasus tidak hanya ada di Pak Jokowi, tapi juga ada di anaknya, ada di menantunya, dan sebagainya. Jadi memang perlu partai besar begitu untuk mengamankan itu, begitu, yang nanti melalui jaringannya akan dapat menggagalkan kasus-kasus hukum tersebut. Sehingga perlu keluarga istana ini memiliki partai, yaitu Golkar, dan ini juga sudah dikatakan oleh Budi Ari bahwa ada kemungkinan Pak Jokowi ini akan masuk Golkar. Jadi tinggal tunggu waktu sajalah begitu ya. Tapi di Golkar sendiri saat ini saya juga mendengar dari teman-teman yang di Golkar, Mas Hersu, itu belum selesai begitu pergolakannya begitu ya. Pasti. Ya, dan para sesepuh Golkar begitu ya, saat ini memang ada indikasi mereka juga diblok untuk bertemu dengan atau berkomunikasi dengan Pak Prabowo begitu. Begitu juga mereka diblok begitu ya untuk tidak untuk mericuhi begitulah istilahnya, padahal mereka adalah mereka yang puluhan tahun ada di Golkar gitu. Makanya saya juga tidak heran kalau kemarin baru saja itu ada pertemuan, Mas Hersu ya. Ini yang diinisiasi oleh Pak Erlangga Hartarto. Ini menarik, tapi tidak terlalu jadi orang menjadi sorotan gitu. Tapi ini menarik karena dulu pada saat Pak Harto itu akan lengser, maka para menterinya begitu ya, mereka melakukan pertemuan, mereka satu demi satu mereka mundur dan sebagainya begitu. Tapi kalau ini saya rasa ini adalah bentuk keprihatinan dari para menteri saat ini, karena kita hanya mengurusi soal politik saja, tapi soal ekonomi ini seperti terabaikan, Mas Hersu. Ini dahsyat sekali, karena kalau kita melihat angka-angka itu salah satunya ya, selain mereka yang miskin menjadi makin miskin, ini kelas menengah saat ini itu kolaps, Mas Hersu. Kolapsnya betul-betul kolaps gitu. Padahal mereka ini yang selama ini memiliki perilaku konsumtif. Jadi mereka ini kan biasanya perilaku kelas menengah ini, mereka ini banyak belanja makanan, juga mereka ingin menyekolahkan anaknya di tempat yang terbaik dan memberikan anaknya apapun fasilitas demi pendidikan yang terbaik, walaupun sebetulnya mereka tuh bukan termasuk yang golongan kaya begitu ya. Bahkan mereka berani berhutang begitu untuk memasukkan anaknya ke sekolah yang lebih baik. Begitu juga dengan perumahan, mereka yang mulai bisa mencicil rumah. Tapi kalau seandainya mereka sampai ter-PHK baru beberapa bulan saja, banyak dari mereka yang tidak memiliki misalnya tabungan yang apabila mereka ini di PHK, maka mereka masih bisa hidup setidaknya 6 bulan atau 1 tahun. Itu mereka banyak yang berspekulasi membeli rumah saja tanpa menyediakan tabungan yang cukup begitu, Mas Hersu. Nah, mereka ini yang sekarang ini kolaps, dan kolapsnya nggak main-main. Kolaps kelas menengah yang dari kelas menengah kemudian menjadi rentan miskin dan juga masuk ke miskin, dan mereka harus pergi dari rumahnya, harus menarik anaknya dari sekolahan yang baik dipindahkan ke sekolahan yang istilahnya yang dengan yang murah begitu. Ini banyak sekali, Mas Hersu. Maka saya tidak heran kalau sejumlah mantan menteri koordinator bidang perekonomian, Menko Perekonomian, itu kemarin berkumpul
begitu ya. Dan ini diinisiasi oleh Erlangga Hartarto. Dan mereka membuat sebuah diskusi begitulah ya tentang bagaimana menyelamatkan kelas menengah ini. Siapa yang berkumpul ini antara lain adalah Khairul Tanjung, ini adalah menteri di masa Pak SBY. Ada juga Abu Rizal Bakri, ada juga Darmin Nasution, ini juga menteri dan Gubernur BI zaman Pak SBY. Ada juga Sri Mulyani Indrawati, Doro Jatun Kuncoro Jati, dan masih ada yang lainnya lagi, Mas Hersu. Saya rasa ini pemerintah terlalu sibuk, Pak Jokowi juga terlalu sibuk dengan politik sehingga ini kita seperti autopilot di negara ini. Dan Pak Basuki, apa yang dia ucapkan itu bukan yang menyelamatkan sebagai Menteri PUPR ya Mas Hersu. Soal apa yang terjadi di kelas menengah itu menjadi salah satu juga tanggung jawabnya dari pengamanan dari PUPR seperti apa menghadapi. Tapi setiap kali apa yang dikeluarkan adalah soal IKN saja begitu. Ya seolah-olah yang penting di negara ini hanya IKN saja begitu. Iya. Oke, itu memang menarik sekali, dan tapi saya ingin balik sedikit lagi dengan ke Golkar itu tadi kan ada menyinggung soal tokoh-tokoh senior tadi, ada orang seperti yang ada sebut namanya Pak Abu Rizal Bakri segala macam kan disingkirkan ya sekarang nih ya kan ketua Dewan Pembinanya dipilih Agus Gumiwang begitu. Dan yang menarik kan sampai sekarang itu seperti katakan Bahlil, mereka itu belum membentuk kepengurusan yang lengkap, baru 9 orang kepengurusannya, baru pengurus harian kan, ketua umum, sekjen, kemudian wakil sekjen, bendahara dan wakil bendahara serta ketua Dewan Pembina. Dan kita tahu kan posisi yang disingkirkan itu Pak Abu Rizal ketua Dewan Pembina, kemudian Pak Luhut sebagai ketua Dewan Penasehat ya kalau Pak Luhut. Dewan Penasehat, betul. Ini juga mengindikan hal itu, dan kita tahu kan tabiatnya dari Partai Golkar itu seperti sering kita juga bahas, mereka ini kan mengikuti siapa yang berkuasa. Dengan justifikasi katanya kan doktrin Golkar itu kan soal kerja pembangunan ya kekaryaan ya. Jadi kekaryaan bagaimana mereka mau berkarya kalau tidak ada di dalam pemerintahan kan begitu selalu jadinya itu yang kemudian justifikasi Golkar untuk ada pemerintahan. Jadi sejak awal juga saya terkejut kenapa di ujung kekuasaan kemudian di take over oleh Pak Jokowi, karena biasanya pasti akan ikut ke presiden berikutnya yakni Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini nanti soal waktu sajalah, dan apalagi kemudian ternyata Pak Jokowi tidak seperti yang banyak diduga kemudian jadi ketua Dewan Pembina ya, nggak masuk di situ gitu. Nah kalau toh dia nanti masuk misalnya diberi jabatan apa sebagai ketua Dewan Penasehat atau ketua Dewan Pakar, rentan juga untuk dikudeta kembali Mbak Agi ya, karena orang seperti Pak Abu Rizal Bakri, Pak Luhut dan sebagainya, terutama Pak Abu Rizal Bakri ini kan teman seperjuangannya Pak Prabowo yang sudah cukup lama jatuh bangun bersama Pak Prabowo, dan bisnisnya juga jadi berantakan gara-gara dia menjadi oposisi melawan Pak Jokowi karena bersama dengan Prabowo kan. Jadi saya kira nanti ini begitu serah terima tanggal 20 Oktober itu akan terjadi banyak sekali perubahan-perubahan lagi yang kita nggak perlu terkejut, karena kita pun sekarang melihat realitas sehari-hari ini menunjukkan bahwa cengkeraman Pak Jokowi itu sebenarnya sudah berakhir ya. Jadi episode bebek lumpuh itu sebenarnya sudah terjadi sekarang ini kan. Yang kalau kita lihat di level bawah itu kan banyak berantakan Mbak, pilkada tadi itu ya. Kalau Anda tadi menyebut Dasko kan dia lebih operator, tapi kepentingan siapa? Misalnya di Semarang yang calon Golkar yang Diko yang sudah ditenteng-tenteng oleh Gibran kan juga kemungkinan gagal maju di sana. Kemudian yang kita perlu sebut itu yang pasti ini banyak jadi perhatian publik, yakni Reza Patria, Ahmad Reza Patria yang berpasangan dengan Marcel siapa namanya Mbak? Saya lupa namanya. Marcel Widianto. Itu kan bubar berantakan, tadinya PKS yang menarik dukungan dari pasangan ini, dan kemudian diikuti ternyata Reza Patria malah mengundurkan diri, dan itu berantakan lah itu. Dan akhirnya Gerindra mengusung incumbent ya untuk maju lagi. Jadi banyak sekali yang berantakan ini akibat dari cawe-cawe gitu dari Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi kemudian melakukan langkah, misalnya dia minta agar para tahanan pengunjuk rasa dibebaskan, ya itu sebenarnya tidak akan cukup memuaskan para pengunjuk rasa gitu. Ini kan beda dengan yang dilakukan oleh Pak Habibie ketika dia ditunjuk menjadi presiden, dia membebaskan tahanan politik. Kalau ini kan orang tahu bahwa mereka ini ditahan karena melakukan unjuk rasa melawan Pak Jokowi, karena sekarang ini unjuk rasa itu bukan lagi persoalan ada rencana revisi undang-undang pilkada, tapi sudah mengarah pada Pak Jokowi, pelengseran Pak Jokowi dan kemarahan terhadap keluarga Pak Jokowi kan gitu, terutama dipicu oleh gaya Kaisang dan istrinya Erina yang melakukan flexing di Amerika gitu.
Iya, iya, betul sekali. Jadi kalau tidak berhati-hati Pak Prabowo menyikapi dalam hal ini, dia terus bicara soal keberlanjutan, padahal itu sekarang ini yang sudah mencapai titik didih itu soal itu Mas Herzog. Orang Ya, sudah level tuanya itu sudah sampai ke tingkat yang paling tinggi begitu kan. ya, Bahkan sampai aksi yang di Jogja itu Pak Jokowi memang aksi yang sebelumnya itu Pak Jokowi begitu di apa namanya politik. ada ya dipakai pisau giletin begitu ya, yang di Prancis begitu kan. Dan tapi sekarang ini Pak Jokowi digantung yang giletinnya dikasih ke Pak Prabowo. Ini bahaya sekali Mas Hersu kalau kemudian Pak Prabowo itu masuk ke dalam lingkaran Pak Jokowi Saya dianggap kira sebagai enggak ya. Saya kira ya, ini soal waktu ya, saja lah ya. Kalau betul. Nah, ini soal Pak Prabowo bisa membersihkan orang-orang di sekitarnya juga begitu ya, supaya dia lebih bersih lah begitu. Karena kita melihat dari PKS saja, ini yang cukup ramai adalah soal Gibran belum dilantik saja sudah mau disingkirkan. Ini menarik Mas Ersu, bahwa apa bagaimana ceritanya itu? iya, jadi ceritanya ini sebenarnya narasi saja, narasi dari Oh, narasi Suswono ya. gitu. Ya, narasi dari Suswono di acara Golkar Oh, pernyataan Pak Suswono dan kemudian orang menjadi diterjemahkan disindir demikian. gitu ya, gitu ya. Iya, diterjemahkan demikian karena dia mengatakan bahwa dia berharap dia sebagai pendamping dari Pak Ridwan Kamil akan sukses besar di Jakarta. Kalau Pak Ridwan Kamil sukses besar di Jakarta, maka dia berharap akan mendampingi Pak Prabowo pada periode kedua kepresidenannya nanti begitu. Jadi ini kan artinya seseorang yang tidak menjadi wakil presiden lagi itu kan terjadi misalnya pada Pak Yusuf Kala pada pemerintahan Pak SBY begitu. Memang kan pada periode yang pertama sudah mulai ada clash dengan Pak SBY begitu Mas Yesu dan seperti apa ya Pak Yusuf Kala ini kan politikus betul begitu. Ya sementara yang dicari adalah orang yang lebih tenang, orang yang lebih kalem, yang bisa diatur, akademisi. Akhirnya dipilihlah Pak Budiono begitu karena memang keterpilihan Pak SBY saat itu sangat tinggi begitu. Dan jadi kalau yang kita melihat yang apa namanya konteksnya dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa dalam kacamata PKS itu Gibran ini nggak ada apa-apanya nanti begitu, tidak akan jadi Nggak salah sih ya. jadi Ini nggak melintir iya banget lah ya. Ini artinya kan sebenarnya betul ya itu di bawah sadarnya kira-kira Pak Suswono ngomongkan seperti itu, dia tidak membaca peta yang lebih gede bahwa sebenarnya Pak Jokowi menginginkan agar Gibran bukannya hanya jadi calon wakil presiden lagi, tapi jadi calon presiden pada Pilpres 2029. Tapi kan pertanyaannya dengan kapasitas Gibran seperti itu dan kemudian bapaknya tidak lagi jadi presiden, emang bisa gitu kan? Dia sekarang bisa jadi wakil presiden pun karena faktor bapaknya kan, bukan faktor prestasi dari Gibran sendiri gitu. ya, ini kan memperlihatkan bagaimana para partai-partai itu berpikir Mas Hersu Ya, bahwa next loyalitas mereka adalah kepada Pak Prabowo, tidak lagi ya. kepada Pak Jokowi, walaupun anak Pak Jokowi menjadi wakil presiden begitu kan. Jadi ini enggak ngaruh nanti Gibran di situ begitu. Dan juga sudah ada penilaian bahwa Gibran nggak akan lanjut. Nah, seseorang yang tidak lanjut atau tidak layak untuk dipilih lagi, yang artinya kinerjanya buruk begitu. Dia Ya, belum ya, ya, bekerja ya, ya. sudah mendapatkan sematan yang seperti itu begitu Mas Ersul. Yes, oke. Oke, saya kira itu peta hari ini dan ini masih cair banget. Memang untuk Jakarta kita dengan hari ini pendaftaran dari dua pasang itu tadi, Suswono dengan RK dan kemudian Pramono dengan Rano Karno itu memang kita sudah dapat petanya. Jadi nanti akan ada 3 pasang ya. Sementara ini, kecuali kalau nanti kemudian ada apa-apa dengan keputusan Bawaslu berkaitan dengan calon independen, ya mungkin hanya 2 pasang calon. Tapi kalau calon independen tetap lolos itu akan 3 pasang calon. Tapi dari sisi kacamata kepentingan kekuasaan, tapi waktunya itu tadinya Pak Jokowi gitu ya. Ini faktor calon independen itu sudah nggak menjadi faktor yang penting lagi. Karena apa? Karena kalau tadinya kan independen ini diloloskan itu ya ini untuk supaya jangan ada kotak kosong kan begitu ya Mbak Agi ya. Makanya kemudian ada operasi pengumpulan tanda tangan itu dan sampai sekarang pun saya meyakini itu pasti dipastikan bukan operasi yang dilakukan oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, hanya dia dimanfaatkan gitu untuk supaya tidak ada kotak kosong. Tapi dampaknya ini sekarang bisa kena delik hukum juga ini pasangan ini gitu. Ya seperti dikatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa itu bisa dipidanakan gitu ya kasus itu. Padahal mereka sebenarnya nggak tahu menahu. Saya tahu menahu maksudnya mereka tahu tapi bukan mereka pelakunya gitu. Kan kira-kira gitu Mbak Agi ya, untuk menghindari kotak kosong gitu.
Iya, posisinya seperti Pak Prabowo saat Pilpres dulu. Dia tahu itu Pak Jokowi using bansos gitu ya untuk Ya, keterpilihan Pak ya, Prabowo dan ya, itu ya, ya, dilakukan jadi wakilnya adalah Gibran. Tapi ya dia menikmati saja begitu ya, kan. ya. Oke. Jadi itu situasinya. Yang lain di luar soal itu apa ya, Mbak? Ada perkembangan apa, Mbak Agi? Yang rame ini Mas Ersu ini adalah trending Raffi dan Sule. Tadinya saya bingung. Nah, itu seru tuh. Gimana ceritanya tuh? Iya, kok ini kalau Raffi memang trending ya Mas Ersu karena kan beberapa hari belakangan ini ada semacam ajakan begitu ya, gerakan untuk memboikot artis-artis begitu yang Apa tidak yang disebut peka. cancel culture itu ya, Mbak ya? Ya, yang disebut cancel culture karena mereka bertindak tone deaf. Itu istilah-istilah Jaksel lah itu ya, anak-anak Jakarta Selatan, tapi ini menjadi istilah politik. Nah, ternyata Mas Ersu ini ada sebuah rekaman begitu ya, dan rekamannya itu yang kemudian viral dan itu ada di akun medianya Kaisang begitu, yaitu Kaisang Pangarep by GK Hebat begitulah. Di situ memang seringkali artis itu diundang gitu, para pesohor gitu, dan di situ ada cuplikan di mana Sule ini adalah komedian yang populer Mas Hersu. Dia menceritakan bahwa suatu hari pagi-pagi ini Raffi ini menelpon dirinya begitu, menelpon dirinya dan kemudian menawari mau nggak jadi calon wakil wali kota Bekasi begitu, dan dia kaget gitu. Pagi-pagi udah langsung ditawarin itu, ngopi dulu kayak apa kayak begitu ya. Nah, terus kemudian dia mengatakan ya dia memang tidak bersedia karena dia selama ini memang taunya adalah soal budaya apa dan sebagainya dan memang tidak memiliki minat untuk soal politik tersebut begitu. Ini menjadi menarik Mas Hersu dan rame betul karena dalam kapasitas apa seorang Raffi menawar-nawari hal itu, jabatan begitu Mas Hersu ya. Ini makelar dari partai mana? Karena kalau seandainya maju kan pasti lewat partai begitu kan. Ya, jadi artinya ini sepertinya bacaannya Mas Hersu memang sudah ada partai yang akan menampung atau akan mengusung begitu siapa yang nantinya artis atau apa pesohor begitu ya yang bersedia untuk maju begitu. Jadi kita melihat dalam hal ini kok jadi receh kayak begini ya, kasihan banget. Apa namanya, saya tuh memiliki banyak warga saudara yang menjadi warga Bekasi. Saya membayangkan kalau seandainya pemimpin mereka itu bisa diatur-atur seperti ini, orang yang tidak dengan kapasitas, bukan berarti Sule tidak berkapasitas ya. Dia berkapasitas dalam hal komedian gitu, dalam hal dia menjadi produser sebuah acara misalnya. Memang pengalamannya di situ. Tapi soal ketatanegaraan, soal berbagai hal lah begitu yang sangat kompleks di dalam pemerintahan, even itu pemerintahan di daerah, apakah dia menguasai? Kok bisa begitu saja itu ditawarkan begitu Mas Hersu? Memang Sule ini tinggal di Bekasi, kalau tidak salah di Tambun, masuk Kabupaten Bekasi, tapi ditawarinnya menjadi wakil wali kota Bekasi begitu. Nah, ini menjadi rame sekali Mas Hersu, tambah rame lagi yang sebelumnya Raffi ini terkena cancel culture itu tadi, sehingga akun media sosialnya yaitu Instagram itu berkurang sampai dengan ribuan gitu orang yang tadinya follow menjadi unfollow. Nah, ini menjadi rame lagi. Saya ada ini rekamannya Mas Hersu, videonya ini salah satu diunggah oleh akun X yaitu Vindo. Tapi masih banyak, saya rasa ratusan atau bahkan lebih begitu yang mengunggah ulang video ini. Semoga ini bisa kita putar. Coba kita lihat rekamannya. Kemarin rapi untuk di Depok apa Bekasi? Bekasi, wali kota Bekasi. Rapi telepon. Mau nggak jadi wakil wali kota? Pagi-pagi jadi wakil wali kota. Ngopi dulu napa? Dengar lagu Wali Baru bangun wali kota, Bang. Kan bingung kan? Gimana kita jawabnya coba? Kita kata Kang Sul udah senior banget. Iya gitu. udah pasti dipilih banyak. Iya, wali kota Cimahi. Terus tuh. wali kota mana lagi lah, adalah pokoknya Maya. Terus bupati. Terus mana lah banyak yang telepon sampai dari arahan Pak Dede Yusuf katanya untuk ke sana. Enggak lah, Pak. Iya, seperti itu tadi Mas Hersu, mengejutkan dan juga kita miris lah melihatnya. Ini beberapa komentar dari netizen Mas Hersu seperti ini. Walah Raffi sekarang jadi makelar, gimana ya daftarnya? Mau daftar saya
kalau Kang Sule nggak mau gitu. Oh sekarang mah kelar jabatannya ya, pantas banyak artis-artis yang diajak dia. Dapat fee berapa kira-kira ya kalau bisa jadiin gile gitu. Raffi Ahmad sudah jadi agen pilkada rezim dinasti politik Jokowi. Dan masih banyak lagi yang lainnya komentar-komentar yang sinis, bernada kecewa, sinis, terkejut begitu ya. Sementara kita tahu Raffi Ahmad ini, kita bukan ingin membicarakan soal pendidikan seseorang yang apa ya, dalam konotasi buruk, bukan. Tapi kalau kita melihat dalam hal ini, ya ini kapasitas seorang Raffi begitu Mas Hersu. Raffi yang, cuman saya herannya begini, ini yang ditawari adalah mereka kalau untuk menjadi kepala daerah, kemudian maju ke legislatif, baik itu DPRD maupun DPR itu kan minimal SMA. Sementara Raffi ini lulusannya hanya SMP begitu. Memang ada beberapa artis begitu yang seperti Raffi, Atta Halilintar begitu ya. Ada artis perempuan juga yang cukup terkenal begitu. Mereka pendidikannya hanya SMP. Tadinya itu adalah karena keadaan begitu Mas Hersu. Nah, tapi ini kemudian juga menjadi pembicaraan gitu. Kok bisa ya seorang yang lulusan SMP bisa mengatur-ngatur siapa yang bisa naik menjadi pemimpin daerah, siapa yang tidak. Ini menjadi kepanjangan tangan siapa nih begitu. Dan kalau kita lihat ini hal-hal ini yang membuat kita lebih prihatin lagi karena seperti misalnya betul-betul jabatan begitu ya dan juga jabatan di pemerintahan, di eksekutif maupun di legislatif itu sepertinya memang apa Mas Hersu sangat ditentukan oleh uang bukan oleh kemampuan karena seperti misalnya keluarga Raffi ini saja dia seperti sedang membangun dinasti Andara, dia kan dikatakan sebagai Sultan Andara. Nah Sultan Andara ini sedang membangun dinasti Andara seperti misalnya kemarin memang itu hak setiap orang tapi kita melihatnya jadi lucu begitu. Iparnya 2 orang begitu, yang 2 orang ini maju sebagai anggota legislatif, tapi dua-duanya boncos nggak terpilih. Begitu juga dengan adiknya Nisya Ahmad itu maju di DPRD Bandung begitu, itu juga tidak terpilih begitu ya, tidak masuk. Dan kemudian saat ini iparnya yaitu JJ Govinda, suami dari adik Raffi itu akan nyalon menjadi bupati Kabupaten Bandung Barat yang kemudian ini menjadi ramai ya kemarin karena pada saat di mana-mana terjadi demo dia malah mengunggah bagaimana dia berjalan-jalan di Bandung bersama dengan Zulhas karena ini maju dari PAN gitu bersama dengan Zulhas dan ada acara makan, ada acara bincang-bincang apa dan sebagainya yang seolah-olah baik-baik saja, Indonesia sedang baik-baik saja begitu. Sementara artis-artis yang lain banyak yang turun ke jalan. Ini kita prihatin betul kalau seandainya Indonesia menjadi seperti ini, makelar-makelar berkeliaran yang bisa menawarkan jabatan-jabatan kepada orang-orang ya mungkin yang disasar adalah kan kamu punya uang untuk maju seperti itu ya. Kalau seperti saya mungkin tidak akan ditawari. Nah, punya uang dan punya popularitas ya, saya kira. Punya uang dan popularitas, sementara mereka yang mungkin lebih layak begitu Mas Hersu, mereka lebih pandai, mereka praktisi, mereka sudah lama terjun di masyarakat, itu malah tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk itu. Yes, oke. Ya, saya kira itu topik yang juga sebenarnya sangat serius, meskipun kesannya mungkin orang banyak ketawa-ketawa karena yang diomongin soal komedian, tapi jadi kita teringatkan kepada apa yang terjadi di Tangerang Selatan ya, ketika akhirnya Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta itu Ahmad Riza Patria yang mantan Wakil Gubernur Jakarta itu akhirnya mengundurkan diri kan sebagai calon wali kota Tangerang Selatan yang semula dipasangkan dengan Marcel Widianto ya Mbak Gia namanya ya. Iya. Marcel Widianto ini juga komedian, komika yang di-endorse oleh Raffi Mas Hersu. Jadi kemungkinan besar dari situ juga dong dia ya. Betul, kemungkinan besar dari situ juga Raffi dan juga kalau dari Gerindra itu oleh Dasko. Karena berkali-kali diprotes dan Dasko selalu mengatakan beri kesempatan kepada dia pasti bisa, dia pasti akan belajar. Lah, kasihan betul begitu. Orang yang naik adalah orang yang masih akan belajar, bukan orang yang memang sudah pandai yang terpilih begitu kan. Jadi dan kita bisa melihat dari teman-temannya sesama komika, misalnya Panji Pragiwaksono itu menolak betul karena dia memang yang dari awal Marcel ini masuk ke dunia komika itu bersama dengan Panji, jadi dia yang tahu betul, begitu juga dengan rekam jejaknya dan sebagainya. Apakah tidak ada yang lebih baik? Bukan berarti menghina Marcel, tapi mungkin dia akan baik di sisi yang lain, di bidang yang lain, tapi bukan di bidang pemerintahan. Marcel Widianto sekarang bukan orang yang hidup dalam kemiskinan lagi. Sekarang saya sudah menjadi rich people, teman-teman.
Saya adalah satu-satunya putra dari Tanjung Priok, Jakarta Utara yang bisa menikahi seorang JKT48. Dan saya adalah seorang dari Jakarta Utara yang pernah mendekati janda tercantik Indonesia, siapa lagi kalau bukan Selin Evangelista. Jadi intinya ketika kita diomongin, difitnah, nggak usah dibahas semua itu. Kita cukup kasih pembuktian ke mereka bahwa kita bisa lebih baik daripada mereka, teman-teman. Dan jujur, saya adalah seorang stand up komedian kedua setelah Panji Pragiwaksono yang pernah stand up di New York, Amerika Serikat. From New York to New York. Oke, Mbak Agi, ya, memang lihat situasi negara ini betul-betul prihatin ya, dan itu semua ya yang harus kita salahkan siapa lagi kalau bukan Pak Jokowi, karena dia hanya di era Jokowi terjadi hal-hal yang sebenarnya nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal seperti itu. Dan mudah-mudahan kita berharap ya itu situasi sekarang ini memaksa Pak Prabowo untuk merevisi kembali cara berpikirnya bahwa dia merupakan kelanjutan dari rezim Jokowi, karena kalau memang Pak Prabowo betul-betul mewujudkan seperti itu bahwa dia adalah penerus rezim Jokowi, ya kita 2 periode aja kita udah ampun-ampunan gitu ya, masa mau terus 3 periode gitu ya Mbak Agi ya. Iya betul. Semoga ada dan saya rasa dengan pernyataan-pernyataan antara lain di PAN itu kita berharap kewarasan itu makin tumbuh begitulah di Pak Prabowo. Yes, oke, baik kita